وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sehat semua Pak? Ibu sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sebagai hamba Allah, dan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kajian kita, dan saya baru pertama kesini ya, tentang memahami rukun agama. Ada yang pernah dengar istilah rukun agama? Kita dengar rukun Islam, rukun iman, rukun agama. Jadi insya Allah kita akan membahas itu, karena gini, kita kan udah mengaji fikih, ada kajian fikih, ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf, ada. Nah, jadi kita ingin membahas tentang rukun agama itu, yang mana kita ingin memetakannya supaya terkonsep dan sistematika. Namun sebelum itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan nikmat yang amat kita syukuri. Kita bisa bangun lagi untuk melakukan ketaatan, sholat subuh, dan kita mengaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang memudahkan langkah kakinya untuk menempuh suatu ilmu, untuk mengaji, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu. Jadi kita itu ketika menuntut ilmu, kita mengaji ilmu, berdiskusi tentang ilmu, sejatinya kita sedang memudahkan langkah kita untuk menuju surga. Kemudian Nabi bilang, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar rumahnya, tadi kita keluar rumah, kemudian untuk menempuh suatu ilmu, fi talabil ilmi, menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta ya, sampai dia kembali lagi. Jadi kita ini sedang jihad fi sabilillah, cuma bukan dengan pedang, tapi dengan melawan nafsu tadi untuk melakukan sholat dan mengaji. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, yang mereka mengaji, membaca Quran, memahami ilmu-ilmu, kecuali akan diberikan 4 kepadanya. Yang pertama, wahafathumul malaikah. Ini malaikat ini sedang mengelilingi kita. Ini banyak malaikat ini, cuma nggak nampak gitu. Kalau nampak lari gitu. Banyak malaikat. Malaikat rahmat ada, dan malaikat pencabut nyawa pun ada. Tapi semoga Allah memberikan kita mantola umruhu wa hasuna amalu, panjang usia, baik amal. Karena sebaik-baik manusia itu khairun nas mantola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu panjang usianya, panjang amalnya baik. Dan semoga kita termasuk dari itu semua. Terutama bapak-bapak ini yang udah lebih usianya dari saya, itu sudah mendapatkan panjang usia, baik amal. Kemudian wa wasyatumur rahmah, Allah akan berikan kasih sayang ke dalam hati.
Karena memang dalam hidup ini kita harus punya kasih sayang, punya cinta. Dan Allah berikan itu. Karena nanti ketika kita mati, kita itu akan menghadap kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan apa kita masuk ke dalam surga? Dengan kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah. Itulah namanya rahmat. Kita kembali kepada Allah dengan rahmat. Kenapa? Karena kita lahir pun dari rahmat. Kita lahir dari cinta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu dikeluarkan dari perut ibu, perut wanita. Ada namanya rahim. Rahim itu adalah pemberian Allah khusus untuk wanita. Laki-laki ada rahim. Rahim itu apa? Salah satu asma Allah, Ar-Rahim, yang selalu kita baca di dalam sholat kita. Berarti apa? Kita itu lahir dari cinta dan nanti kembali pun dengan cinta. Maka kita disuruh untuk hidup dengan penuh cinta. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Jadi ketika kita ngaji dikasih tenang. Makanya kalau ada orang yang ketika pengajian tertidur, itu tenang hatinya. Ya, tenang hatinya. Karena orang kalau udah tenang hatinya bawaannya ngantuk aja. Jadi kalau ada kawan kita tidur nanti, biarkan aja dia tidur. Mungkin di rumah nggak bisa dia tidur, direpet istrinya dia, tapi nggak yang istrinya. Ya, makanya kalau ada khotib assalamualaikum warahmatullah, udahlah. Kenapa? Tenang hati. Tenang hati. Ada orang yang lagi joget-joget di diskotik tidur, nggak ada. Makanya husnuzon aja kita. Kalau ada orang ngaji tidur, mungkin hatinya tenang. Jadi makanya kalau susah kali tidur, insomnia, datang ke pengajian tertidur itu. Tapi jangan bawa bantal. Kenapa? Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut nama kita. Jadi Allah sedang sebut-sebut nama kita. Tengok itu hambaku bulan bin bulan bin bulan bin bulan, mereka senantiasa mengaji untuk mengenal aku. Karena tujuan kita ngaji ini sebenarnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian agama itu apa sebenarnya hakikatnya? Maka ketika Nabi lagi duduk, datang seseorang yang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril ke Rasulullah lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Lalu dia tanya, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku apa itu iman. Kemudian akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan dia terjadi. Nah, inilah kemudian yang menjadi pondasi dasar dari agama itu. Yang pertama iman Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Maka Rasulullah katakan, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kata Nabi adalah engkau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini kita sebut apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dirikanlah salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayarlah zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berangkat haji bagi yang ini kita kenal dengan sebutan apa? Rukun Islam. Nabi nggak pernah bilang
arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada 5. Enggak pernah Nabi bilang. Nabi hanya katakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Lalu kemudian istilah rukun Islam itu dibuat oleh para ulama. Itu yang pertama, menjawab tentang Islam. Lalu ketika ditanya tentang iman, Nabi jawab, iman itu antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab, wa rusulihi, kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadrihi wa khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu kita sebut dengan apa? Rukun iman. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Ustaz, ini kajiannya rendah kali. Masa rukun Islam, rukun iman? Insya Allah nanti kita akan bahas ini. Selama ini kita kenal dengan rukun Islam, kita kenal dengan rukun iman. Lalu kemudian malaikat Jibril tanya ke Nabi, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Apa jawab Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sungguh Allah melihat engkau. Pertanyaannya, rukun Islam ada? Ada. Rukun iman ada? Rukun ihsan ada? Ada? Pernah dengar ada rukun ihsan? Ibu pernah dengar rukun ihsan? Rukun Islam ada 5. Rukun iman 6. Rukun ihsan, pertanyaannya gini, di dalam hadis itu yang ditanya Jibril apa? Islam, iman, dan ihsan. Kenapa Islam ada rukun Islam? Kenapa iman ada rukun iman? Ihsan itu, ini kan selama ini kita kenalnya dengan rukun Islam, rukun iman. Rukun ihsan ada tidak? Maka disebut oleh para ulama bahwasannya, dan ini jarang dibahas, rukun ihsan itu ada 2. Nanti insya Allah makalahnya akan di-share nanti. Ya, makalahnya akan di-share setelah nanti supaya ada bentuk. Nggak hanya nonton aja bentuk kan, tapi ada yang dibawa pulang. Karena ngaji ini kalau udah selesai ngaji, kalau tadi sebelum waktu ngaji betul juga kata Ustaz itu. Aku banyak kali salah, aku banyak kali khilaf. Habis ngaji, apa kata Ustaz itu tadi ya? Makanya supaya kita ingat, kita buatkan makalahnya. Jadi rukun ihsan itu berdasarkan hadis tadi, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Inilah yang disebut musyahadah. Apa itu? Musyahadah. Dan yang kedua, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat engkau. Inilah namanya muraqabah. Jadi rukun ihsan itu ada 2, musyahadah dan muraqabah. Nah, lalu pertanyaannya, pernahkah kita mendengar rukun agama? Tadi rukun Islam ada, rukun iman ada, rukun ihsan itulah tadi yang 2 tadi. Karena kenapa? Pertanyaannya 3, Islam, iman, ihsan. Kenapa yang muncul rukun Islam, yang rukun iman saja, lalu rukun ihsan? Maka rukun ihsan itu ada 2, musyahadah, muraqabah. Lalu rukun agama
Nah, rukun agama itu i'lam anna hadzal haditsa kama ishtamala ala arkanid din ats-tsalatsah. Rukun agama itu ada 3. Wa hiya al-Islam wal iman wal ihsan. Jadi kalau ditanya rukun agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Siapa yang buat? Ini yang buat itu para ulama berdasarkan hadis Nabi, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebut dengan nama hadis Jibril, yang mana saat itu Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Inilah namanya rukun agama itu. Rukun sholat ada. Kenapa rukun agama tidak ada? Ketika berkumpul semua Islam, iman dan ihsan ini, barulah di situ lengkap keagamaan seseorang. Lengkap agama seseorang. Jangan hanya Islam iman saja, tapi ihsannya hilang. Maka ada namanya apa? Rukun agama Islam, iman dan ihsan. Itu saya buatkan peta konsepnya nanti. Islam itu membahas rukun Islam, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dan haji. Rukun iman itu membahas tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada dan qadar. Kemudian ihsan itu membahas tentang musyahadah, muraqabah, yaitu kedekatan kepada Allah. Islam membahas tentang syariat. Kita kan kenal, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Ini kan syariat, akidah, akhlak. Syariah itu dibahas dalam namanya ilmu fikih. Ilmu fikih. Islam itu membahas tentang syariat, tentang yang zahir, seperti sholat, puasa, zakat, haji, berwudu, mandi wajib dan lain sebagainya. Yang membahasnya itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih. Ilmu fikih itu dibagi 4. Yang pertama fikih ibadah, yang mengatur hubungan dengan Allah. Karena memang sejatinya hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kita minimal 17 kali berdoa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal di dalam sholat kita minta. Apa itu jalan yang lurus? Kalau malam Jumat ada baca Yasin, kita akan baca di dalam surah Yasin, wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Menyembahku itulah hadza siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi setiap hari minimal 17 kali kita berdoa supaya diberikan jalan yang lurus. Allah jelaskan jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah. Dan memang tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembah Allah. Tujuan Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah adalah tujuan kita untuk hidup. Dan setiap sholat minimal 1 hari 5 kali kita berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya nanti fikih ibadah itu membahas. Kemudian ada fikih muamalah. Fikih muamalah, fikih masalah hutang piutang, gadai menggadai, jual membeli, sewa menyewa. Itu muamalah, diatur. Itu dalam fikih. Ada namanya munakahat.
tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang rujuk dan lain sebagainya, tentang rumah tangga, apa hak istri, apa hak suami, apa tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri. Ada namanya fikih jinayah, itulah masalah hukuman had, hukuman potong, kemudian nanti masalah politik dan sebagainya. Cuma kita dari dulu yang dibahas itu fikih ibadah saja. Fikih ibadah itu pun yang dibahas fikih sholat saja. Dari dulu sampai sekarang hampir semua membahas fikih sholat. Kok nggak tamat-tamat fikih sholat? Ya? Padahal fikih sholat itu 5 aja sebenarnya yang dibahas. Pertama, syarat sholat itu dibagi 2. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Kemudian rukun dibagi 4. Ada rukun qauli berupa ucapan, ada rukun fi'li berupa perbuatan seperti rukun berdiri, ada rukun maknawi tertib sholat itu, yaitu rukun-rukunnya tertib, dan ada rukun qalbi yaitu niat. Itu rukun. Kemudian kesunahan sholat itu sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Kemudian makruh di dalam sholat dan yang membatalkan sholat. Selesai, habis kaji fikih sholat. Cuma itu aja ya dibahas. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi fikih itu, Islam itu membahas tentang syariat, ilmu yang membahasnya namanya ilmu fikih. Iman itu membahas tentang akidah, tentang keyakinan. Ilmu yang membahasnya itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ada ngaji tauhid ini? Hah? Ada kan? Fikih ada. Tauhid itu dikaji pakai kitabnya apa? Misalnya kitab Aqidatul Awam, Fathul Majid, kitab-kitab yang kecil aja dulu. Begitu juga dengan fikih, kitabnya apa? At-Taqriratus Sadidah, Matan Ghaya wa Taqrib, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, I'anatul Thalib dan lain sebagainya. Nah, itu fikih sudah. Lalu kemudian iman membahas tentang akidah. Ilmu yang membahasnya itu namanya ilmu tauhid. Nanti disitulah membahas tentang Allah. Makanya kan kita kenal awal din ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Disitulah dibahas sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, samian, basiran, mutakan. Itu untuk mengenal Allah yang dibuat para ulama secara sistematis supaya kita mudah mengenal Allah. Di zaman Nabi nggak ada sekajian sifat 20. Iyalah, orang itu kalau mau tanya tentang Allah datang ke Nabi, sahabat itu. Kita ke siapa mau datang? Makanya dibuat oleh para ulama secara sistematika untuk mengenal Allah dengan kajian sifat 20. Dulu inilah orang-orang tua kita dulu membahas kaji sifat 20. Ada juga disebut kaji diri. Cuma sekarang jarang kajian sifat 20 ini dibahas, padahal itulah cara efektif untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal malaikat, mengenal kitab, mengenal Rasul, hari akhirat, perjalanan kita nanti, ketika kita meninggal, ketika kita mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena memang kita ini semua sudah divonis mati. Makanya kalau ada orang divonis kanker sama dokter, nggak usah suntikkan dia, karena dia udah divonis mati sama Allah. Kenapa ketika divonis mati nggak suntuk dia? Dikata dokter 3 hari lagi usia bapak, usia ibu, usia 3 hari lagi. Sebelum 3 hari meninggal nih. Kenapa udah divonis mati? Cuma masalahnya nggak tahu kita kapan itu terjadi. Tapi yang pasti sudah 3 hari lagi kata dokter, rupanya 3 tahun lagi belum juga. Itu dia. Jadi kadang ada orang suntuk ketika dia divonis mati 3 hari lagi, dia lupa kalau kematian itu bisa lebih dekat daripada 3 hari itu. Nah, lalu kemudian membahas tentang qada dan qadar.
Inilah masalah tauhid. Lalu kemudian ihsan. Ihsan itu membahas tentang akhlak. Membahas tentang akhlak. Ilmu yang membahasnya namanya tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, jadi sudah lengkap. Ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Inilah yang disebut sebagai ulama apa? Fahadihil ulumu salasatu yajibu ala kulli mukallafin. Wajiblah atas setiap mukallaf untuk mempelajari tiga ini. Nah, inilah yang dinamakan ilmu fardu ain. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf. Jangan belajar fikih aja. Ada orang belajar fikih, nanti kalau dia belajar fikih aja, nggak ada adabnya sama Allah. Allahu Akbar. Sholat dia, tapi nggak pakai baju dia. Cuma pakai sarung laki-laki, pakai sarung, nggak pakai baju. Sholatnya sah nggak? Sah tidak? Sah. Sholatnya sah. Beradab nggak dia sama Allah? Jumpa gubernur rapi kurang rapi, sampai nempah jas lagi. Jumpa sama Allah, nggak pakai baju. Kadang ada baju tidur udah seminggu, itu dibawa dia untuk sholat ke masjid. Allahu Akbar. Baju kaosnya yang seminggu nggak dicuci-cuci itu dibawanya ke masjid. Waktu malam makan jengkol dia. Subuh terlambat lupa dia gosok gigi. Selesailah. Apa nggak pening wak yang sebelah itu? Bajunya bau belacan, mulutnya bau jengkol. Jadi adab itu. Kalau belajar fikih aja, ini datang seorang sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celakaku ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Maaf, aku menggauli istriku di siang hari Ramadan ya Rasulullah. Di siang hari Ramadan. Apa kata Nabi? Kalau gitu merdekakan budak. Ya Rasulullah, mana sanggup aku merdekakan budak? Nggak ada uang. Lalu kata Nabi, kalau gitu engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, 1 hari aja kecolongan, apalagi 2 bulan. 1 hari aja kecolongan, apalagi 2 bulan. Gak bisa ya Rasulullah. Lalu kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kasih makan 60 orang miskin. Apa dia jawab? Mana ada uangku ngasih makan gitu ya Rasulullah. Ini kalau ini udah salah, tapi gak bisa dia. Tapi Rasulullah kata carikan solusi. Jadi memang itu. Kalau Rasulullah kita ada masalah datang ke Rasulullah, selesai masalah kita. Tapi kalau kita ada masalah datang ke kawan kita, bertambah masalah. Aku ada cerita ini. Apa itu? Tapi kau jangan ceritakan. Ini karena kawan dekatku aja nih. Makanya aku ceritakan. Ya ceritalah. Akhirnya ketika awak cerita pula dia tentang susahnya. Nanti setelah kita udah cerita dia ke kawan juga. Kau jangan cerita ya, ada mau sampaikan siapa itu. Tapi kau jangan cerita sama siapa-siapa. Ini tidak ada, karena kau kawan dekatku. Nanti sampai akhirnya tahulah semua orang bangun taman sari ini tentang masalah si pulang tadi. Dengan dalil jangan kasih tahu siapa. Dia pakai itu semua. Tapi kalau kita datang ke Rasulullah ada masalah, selesai masalah. Orang kaya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Apa jawab Rasulullah? Karena dia orang kaya, kata Nabi, it'am ta'am, memberi makan. Ketika yang datang orang yang tak punya harta, yang datang orang yang miskin, apa jawab Nabi? Kata Nabi, likulli tasmi sodaqah wa likulli tahlil sodaqah, yaitu amalan terbaiknya tasbih, takbir, tahlil, kemudian tahmid, zikir. Kenapa? Karena dia nggak punya uang untuk bersedekah. Tapi jangan pakai hadis itu untuk orang kaya. Karena datang sahabat, ya Rasulullah, zahaba ahlul busur, enak kali orang kaya itu ya Rasulullah. Kenapa rupanya? Aku sholat, dia sholat. Aku puasa, dia puasa. Tapi ketika berzakat, bersedekah, dia bisa, aku nggak bisa ya Rasulullah. Sedih dia.
Lalu untuk menenangkan hati, Rasulullah katakan, bukankah setiap subhanallah sedekah? Bukankah setiap alhamdulillah sedekah? Bukankah setiap Allahu Akbar sedekah? Disitulah senang hatinya. Tapi hadis itu jangan dipakai orang kaya. Pak, ku tengok nggak pernah lagi bapak sedekah ke masjid ini. Kenapa gitu? Ya, biasanya bapak rajin, tapi setelah ngaji sama Ustaz Irfan itu nggak pernah lagi. Salah dia, habis dengarin tadi, dengar aja tidur dia kan. Jadi aku setiap hari sedekah. Nabi bilang bahwasanya setiap tasbih, setiap takbir, setiap tahmid itu sedekah. Ya, aku setiap sholat di masjid akhir rumah ini selalu subhanallah, subhanallah. Itu kan sedekah. Dia salah paham. Itu hadis untuk orang yang tak punya harta. Orang yang punya harta pakailah hadis it'am ta'am. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Kenapa? Nabi melihat yang bertanya itu siapa? Jadi orang tadi itu dia, ya Rasulullah, cuman ya Rasulullah, merdekakan budak nggak punya uang, puasa 2 bulan berturut-turut, sehari pun kelewatan, apalagi 2 bulan, nggak bisa ya Rasulullah. Baru kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin, nggak bisa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah cari solusi. Siapa kalian yang punya makanan kurma 1 karung? Lalu ada sahabat yang ngasih, ini ya Rasulullah. Nah, kasihkan orang itu. Lalu ketika kurma itu dikasihkan ke orang yang bertanya tadi itu, yang dia menggauli istrinya di siang hari Ramadan itu, Rasulullah bilang, ini ada makanan, kasih ke 60 orang fakir miskin. Apa dia jawab? Ya Rasulullah, dari ujung Madinah ke ujung Madinah nggak ada yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah. Masa aku mengasih kepada orang yang aku lebih miskin dari dia? Apa gak ketawa Rasulullah? Kalau gitu kau kasih adalah anak istri. Jadi yang bersalah itu siapa? Yang bersalah siapa? Yang bersalah itu orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Yang dapat kurma siapa? Ya, itu Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang punya masalah datang Rasulullah, selesai masalahnya. Nah, di dalam fikih, kalau ada orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, sebelum dia gauli, dia udah belajar fikih. Dalam fikihnya, misalnya gini, ini pengantin muda misalnya, nggak tahu juga kan. Udah, ini kita bicara fikihnya ya. Udah bersahabat kali dia ingin bergaul dengan istrinya di siang hari Ramadan. Tapi dia belajar fikih. Dalam fikih, supaya orang tidak kena kafarat, ya, supaya tidak kena kafarat, dia makan atau minum. Misalnya, dia batalkan dulu puasa. Misalnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Udah batal puasa, lalu kemudian dia berhubungan sama istrinya, tidak kena kafarat. Itu dalam fikihnya. Kenapa? Dia belajar fikih tapi nggak belajar akhlak. Secara fikihnya orang kalau, tapi ini jangan diamalkan ya. Ini untuk ilmu aja. Secara fikihnya gitu. Karena dia belajar fikih, akhirnya dia ingin berhubungan di siang hari Ramadan supaya tak terkena dia membayar kafarah. Dia batalkan dulu puasanya itu dengan makan atau minum, setelah itu berhubungan suami istri, nggak kena kafarah, tapi tetap dosa besar. Itu dalam fikih gitu. Jadi kalau fikih itu nggak belajar tasawufnya, itu ada aja helah-helahnya. Tahu helahnya? Cari celah aja dia. Gimana supaya bisa itu? Nah, itu karena nggak ada adabnya. Tapi kalau orang belajar tasawuf aja nggak belajar fikih, dia sholat, tapi tata cara sholatnya entah kemana-mana. Ada yang lagi karena tinggi kan di kajian tasawufnya, dia anggap bapak nggak sholat. Udah, di mana? Di Mekah. Ada gitu? Katanya sholatnya di Mekah. Kapan pula itu di Mekah? Ada lagi orang sholat, bapak nggak sholat. Kalian kan sholat syariah.
Kalian sholatnya pakai buku, pakai sujud, pakai berdiri. Aku sholatnya di dalam hati. Hah? Aku sholatnya di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Ini nggak betul ya. Nabi itu orang yang paling dekat kepada Allah. Bahkan Nabi lah yang menerima sholat ketika Isra wal Mi'raj. Tapi Nabi sholat sampai bengkak kaki. Nabi sholat sampai bengkak kaki. Tiba-tiba ada orang yang baru tobat berzikir dia, nampaknya cahaya. Kau tak perlu lagi sholat rukuk sujud, cukup di dalam hati. Enak kali dia bilang ini. Ada orang-orang kayak gitu. Dia mengatasnamakan sholat di dalam hati, cukup dengan ingat Allah. Kalian kan sholatnya syariah, masih apa? Masih kulit-kulitnya. Awak kan sudah intinya nanti. Ini nggak betul itu. Nabi sampai bengkak kaki karena sholat. Karena kita bengkak kaki tak sholat, mau masuk surga pula itu. Nah itu. Jadi makanya berat kali kita ini kalau masuk surga dengan sebab amal kita susah. Tapi kemudian itulah dia. Makanya perlu kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Orang yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, faqad tazalla. Dia seperti orang pura-pura beriman. Sorbannya luar biasa. Tasbihnya segini besarnya. Allah, Allah, Allah. Ketika disuruh sholat di dalam hati. Ketika disuruh puasa, itu kan puasa kalian puasa menahan lapar dan haus. Kalau aku puasanya di dalam hati saja. Nah, ini aneh. Tapi banyak juga pengikutnya ini. Ya banyak juga pengikutnya. Makanya kalau mau banyak pengikutnya, jangan keluar 1 bulan dari rumah. Setelah itu nanti pakai sorban, baru dia bilang aku nabi. Ada yang gitu. Nah, ya ada yang gitu itu. Nanti baru boleh jamak sholat itu 1 kali sholat untuk seminggu. Ada. Jadi dia bayar mahar, nanti sholatnya ibu sholatnya sekarang aja, jamak semua itu. Baru nanti seminggu nggak sholat lagi, nanti seminggu lagi sholat. Jadi ada kuota seminggu, ada kuota sebulan, ada kuota setahun. Ini ajaran apa ini? Jadi itu belajar tasawuf tapi tidak belajar syariah. Ada dia zikir-zikir aja dia, tapi kalau sholat dia nggak sesuai rukun dan syaratnya. Nggak sesuai rukun dan syarat. Nah, kemudian iman juga perlu. Jadi ini dalam iman itu, iman Islam, iman dan ihsan. Ini harus kita pelajari dan ini harus ada di dalam hati kita. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Ini kita bicara tentang apa? Ada orang yang sholat, izin siapa itu? Orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang sedekah, izin siapa? Allah. Izin Allah. Ada orang mencuri, membunuh, narkoba, kemudian bermaksiat. Izin siapa itu? Izin siapa? Izin Allah. Jangan bilang izin setan, karena setan itu pun tidak bisa memberi izin. Karena la tataharraku zarratun illa biizni. Tak bergerak benda sebesar biji zarrah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beradab enggak kita kalau kita katakan dia mencuri karena Allah? Beradab enggak kira-kira? Dia mencuri itu karena izin Allah, beradab enggak? Enggak beradab. Tapi secara keimanannya, secara akidahnya, benar enggak dia mencuri atas izin Allah? Benar. Tapi secara tasawufnya itu enggak beradab dia. Makanya Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan yang baik-baik, dia sandingkan ke Allah. Tapi ketika yang buruk, dia sandingkan sama dirinya. Seperti ketika Allah yang beri aku makan, Allah yang menciptakan aku, Allah yang memberi petunjuk hidayah, itu dia katakan Allah semua disandarkan. Tapi ketika dia mengatakan wa idza maritu, dan apabila aku sakit, dia sandarkan
bahwasanya sakit itu sebab aku. Padahal secara hakikatnya sakit itu pun atas izin Allah. Tapi ketika sakit itu enak gak? Sesuatu yang kita senangi? Enggak. Ketika sesuatu yang kita tidak senangi, adabnya itu apa? Sandingkan dengan salah kita. Dengan salah kita. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, wa huwa yasfini, maka Allah yang menyembuhkan. Ketika kata sakit dia sandingkan ke dirinya, ketika kata sehat dia sandarkan ke Allah. Itu adabnya. Jadi memang semua ini atas izin Allah. Tapi izin Allah itu ada dua. Ada izin yang Allah ridhoi, ada izin yang Allah tidak ridhoi. Jangan kenapa kamu mencuri izin Allah. Wah, mengatasnamakan Allah pula aja. Izin Allah itu ada dua. Ada izin yang Allah ridhoi, ada izin yang Allah tidak ridhoi. Dari mana kita tahu izin Allah itu diridhoi atau tidak diridhoi? Dari syariat. Nah, ini dia. Dari syariat. Akidahnya mengatakan, imannya mengatakan, semua yang terjadi ma'asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum, yang terjadi dalam kehidupan ini semua sudah ditakdirkan Allah, semua atas izin Allah. Itu imannya. Tasawufnya, ihsannya, adabnya apa? Semua memang izin Allah, tapi izin Allah itu ada yang Allah ridhoi, ada yang tidak diridhoi. Dalam hidup ini yang kita cari apa? Ridho Allah. Lalu pertanyaannya, dari mana kita tahu Allah ridho atau tidak? Di syariatnya. Di syariatnya. Syariat mengatakan kalau orang sholat itu diridhoi Allah. Kalau orang mencuri itu tidak diridhoi Allah. Jadi makanya iman harus dibalut dengan tasawuf, tasawuf harus dibalut dengan fikih supaya lengkap kita. Itulah namanya rukun agama. Jadi apalagi kita udah belajar tasawuf. Kalau udah belajar tasawuf, enak kali kayaknya surga itu kita dapatkan, dan enak kali kita dalam hidup ini. Pertanyaannya ini, ketika Allah memberikan kita sehat, senang kita? Senang. Ketika Allah memberikan rezeki, senang kita? Luas rezeki. Anak-anak kita sukses, kita sehat, kita kuat, kemudian aktivitas kita dimudahkan Allah, senang kita? Senang. Sebaliknya, ketika Allah beri sakit, ketika Allah menyempitkan rezeki, ketika anak-anak kita gagal, ketika kemudian kita mendapatkan ujian cobaan dalam hidup, senang gak? Senang tidak? Jujur-jujur aja, nanti kita bilang senang dikasih Allah itu. Senang gak? Enggak. Kenapa ketika dikasih kesehatan senang, ketika dikasih sakit tidak senang kita? Karena selama ini kita hanya cinta sama diri kita, bukan cinta kepada Allah. Itu aja sebenarnya. Kita cinta sama diri kita, senang kita dikasih sehat, karena kita senang dengan kesehatan. Ketika kita dikasih sakit, marah kita, ya Allah, kenapa asik-asik aku aja yang punya masalah ini? Ya Allah, pening kali rasa kepala ini, ya Allah. Baru lagi sakit kepala, udah mengeluh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada perbedaan, saat ketika diberi nikmat dia senang, ketika diberi ujian cobaan dia marah, di situ dia masih memandang apa yang diberikan kepadanya sesuai dengan hatinya. Berarti di situ belum lagi dia cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu apa? Ketika apapun yang diberikan Allah, senang dia. Kenapa? Karena dia memandang Allahnya. Yang memberikan sehat Allah, yang memberikan sakit Allah. Maka ketika yang dia pandang Allah, senang dia terus. Cuma ini gak semudah ngomong aja. Saya pernah gak sentuh juga lagu gitu. Cuma inilah namanya tasawuf. Tasawuf itu gitu. Bukan bercakap-cakap cerita sana cerita sini, pengalaman ini pengalaman itu. Gak ada itu tasawuf. Tasawuf itu bagaimana
pelan-pelan itu kita menghilangkan keakuan, sehingga yang di dalam hati kita ini hanya ada Allah. Itu tasawuf. Jadi ada fikih, ada akidah, inilah dia. Tapi nanti yang menghaluskan, ini cantik nih, ada gambar-gambar, ada cat, ya kan? Ini namanya tasawuf tadi. Ada pun ini, pondasi ini akidah ini. Syariat itu yang tegak ini. Kira-kira kalau ada pondasi kemudian ada dinding, udah jadi nggak mesti? Jadi nggak? Jadi. Pertanyaannya, indah nggak? Indah? Enggak. Maka tasawuf itulah, dan tasawuf itu pula yang hilang dari rukun ihsan itu. Jadi ihsan itu membahas akhlak, akhlak itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi rukun agama ada di 3: Islam, iman, ihsan. Islam membahas syariat, ilmu yang membahasnya namanya fikih, orangnya disebut muslim. Iman membahas tentang akidah, ilmu yang membahasnya tauhid, orangnya namanya mukmin. Mukmin. Ihsan membahas tentang akhlak, ilmu yang membahasnya tasawuf, orangnya disebut muhsin. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Orang muslim berbeda dengan orang mukmin. Kata Buya Hamka, kalau kalian mau lihat orang mukmin atau orang muslim, tengok ketika sholat subuh dan Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau orang sholat subuh, itulah mukmin. Kalau orang yang sholat Idul Adha rame tapi subuhnya enggak, itulah muslim. Karena kita gitu kan, sholat subuh enggak dia, sholat Idul Adha Idul Fitri iya. Bukti apa? Tengok kan nanti. Kemarin tengok sholat subuh berapa saat sih? 3. Sholat Idul Adha sampai ke sana. Dan itu di mana-mana. Pertanyaannya, kalau orang tidak sholat Idul Adha Idul Fitri berdosa enggak? Berdosa? Enggak. Kalau orang enggak sholat subuh berdosa? Kebalik-balik gitu. Yang wajib ditinggalkan yang sunnah. Kenapa? Setahun sekali Ustaz. Enggak sholat pun, sholat Idul Adha Idul Fitri enggak berdosa itu. Iya enggak berdosa. Tapi kalau tak sholat subuh berdosa. Ini kadang ada memang. Kita pikir dia lah khotibnya. Kita pikir dia khotibnya. Karena ketika Idul Fitri dia beli jubah yang baru, pakai jas, pakai sorban, kemudian maju di depan. Kita nggak pernah nengok dia karena datangnya setahun sekali. Silakan Ustaz Tabir. Rupanya apa? Rupanya orang sini juga ya. Yang dia datangnya cuma setahun sekali atau dua kali. Itu. Jadi makanya jangan gitu. Yang wajib lakukan, yang sunnah setelah yang wajib kita lakukan. Ya, jangan terbalik-balik. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Dan kadang kita gara-gara yang sunnah pun bisa jatuh ke yang haram. Qunut subuh hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan tidak disunahkan. Jangan gara-gara itu begaduh. Begaduh itu hukumnya apa? Haram. Itulah dia. Jangan gara-gara yang sunnah begaduh. Kita seringkali nanti gara-gara perbedaan pendapat begaduh, tidak tegur sapa, maka itu enggak dibenarkan. Jadi itulah dia. Nah, muslim, mukmin. Orang muslim itu kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Orang mukmin itu yang selalu menjaga sholatnya. Tapi ketika sholat Allahu Akbar, aman nggak sholatku di situ? Itu baru pula aku itu. Aku dengar masjid ini sering hilang, bukan masjid ini yang maksudnya. Ya, Allahu Akbar. Ya, lupa pula tadi matikan kompor itu. Udah mati belum dia kompornya? Allahu Akbar. Oh, di situ rupanya kunci dia. Cari nggak ada. Itu dia sholat terus, tapi pikirannya masih melayang-layang. Sah nggak sholatnya? Sah, terus aja sholat. Tapi kalau yang muhsin tadi, Allahu Akbar, dia ketika sholat, dia selalu merasa hadirnya Allah di hadapannya, atau ketika tidak itu Allah melihat dia merasakan hadir itu. Makanya kalau ada presentasinya,
ada 900 itu orang muslim. Kalau 90 itu orang mukmin. Orang muslim itu paling 9 orang atau 1 orang aja di antara orang yang mukmin dan muslim. Kenapa? Karena tingkatan orang muslim itu lebih tinggi dari orang mukmin. Orang mukmin itu lebih tinggi dari tingkatan orang muslim. Maka orang yang sempurna itu adalah dia muslim, dia mukmin, dan dia muslim. Kenapa? Itulah namanya rukun agama. Nanti insyaallah akan dibagi nanti ini. Ya. Kemarin saya mau cetakkan, katanya di share aja, ya udah apa? Nggak habis semua saya kan. Harusnya saya mau cetakkan, mau saya bagi, karena biasanya saya kalau ada pengajian saya printkan sendiri. Saya itu Pak, dikasih juga. insyaallah di hari Jumat ya, di hari Jumat pengajian ibu. Iya. Insyaallah nanti kita membahas tentang hakikat Al-Fatihah. Nanti saya akan printkan nanti dan saya akan bagi-bagi. Barangkali itulah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Kalau ada sesi tanya jawab, di persilakan.